Nabila. Gue Furkon. Di Taktok Cerita bersama Dagrito. Di podcast Dagrita kali ini kita kedatangan tamu spesial yang keren dan hits banget. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak siapa orangnya? Siapa ya? Tamu spesial kita kali ini adalah Topman dari BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis Kabinet Restorasi. Selamat datang abang dan kakak Topman. Hai. Mungkin boleh kali perkenalan dari pojok sana tuh, dari paling pojok sana tuh. Halo kawan-kawan semua, kenalin aku Vito Feldihan dari jurusan S1 Administrasi Bisnis angkatan 2021. Dan alhamdulillahnya aku di tahun ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kabinet Restorasi tahun 2024. Boleh langsung dilanjut sama Halo KMFKB, perkenalkan nama aku Lutfia Lestari Pratiwi, biasa dipanggil Pia. Aku dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Dan alhamdulillah pada tahun ini aku selaku Wakil Gubernur BEM KMFKB Kabinet Restorasi 2024. Oke, selanjutnya yang di tengah boleh perkenalkan dirinya. Oke, halo dulur dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafid Wafi, akrab disapa Rafid dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Aku merupakan mahasiswa rantau dari Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solok. Nah, ketika berbicara sedikit sejarah perjuangan di dalam momentum Pemira Kema FKB tahun 2023 kemarin, aku dan Pia menang. Nah, makanya di tahun ini tuh aku mempunyai sebuah jabatan di Telkom University, yakni menjadi Gubernur BEM Kema FKB Kabinet Restorasi tahun 2024. Jadi begini, tidak cuman ada pemilihan presiden dan pemilihan pilkada aja di tahun ini yang punya jabatan, tapi kita sebagai mahasiswa juga punya jabatan. Jadi begitu kawan. kelas. Oke, tadi aku udah nanya buat perkenalan. Selanjutnya nih, kalau kesibukannya nih sekarang lagi apa? Oh, mungkin dari aku dulu aja ya. Aku Boleh biar- banget, boleh banget bang. Mungkin hanya kesibukan agar kita bisa berkenalan lebih jauh, agar kita lebih dekat nantinya ya. Nah, kalau kesibukan mungkin sebagai mahasiswa semester 6 itu cuman sekedar kuliah pulang saja, karena memang cenderung tidak menjadi aktivis. Berbeda mungkin dengan sekretaris jenderal dan wakil gubernur yang memang berkegiatan di giat-giat aktivisme gitu. Memang paling aktif perjuangan kan, paling banget, aktif ya. soalnya. Kalau saya pribadi memang pagi itu kuliah, pulang kuliah istirahat, malamnya baca buku, habis itu beribadah dan istirahat kembali. Masya Allah. Idaman memang Boleh idaman. lanjut yang paling aktif. Bang Vito, Oke, mungkin gimana ya. kesibukannya? Karena kami itu sama-sama semester 6 lah ya, kesibukan kami itu ya kuliah sama di BEM inilah gitu, organisasi gitu. Yang jelas tuh ya kuliah itu nomor 1 gitu. Yes, Cuman betul. organisasi itu ingat ya teman-teman, organisasi itu tidak bisa dinomor-duakan. Oke. Jadi yang nomor 1. Kuliah nomor 1 tapi organisasi tidak bisa dinomor-duakan. Oke. Lanjut ke Kapia. Kalau kesibukan akhir-akhir ini paling aku cuman tidur, makan, mandi, terus berangkat kuliah, belajar, terus ngerjain tugas. Udah paling itu aja untuk BEM. Paling aku cuman bantuin Rafid aja, kan dia menang di pemilihan. Mantap, memang top. Berarti udah masuk minggu UTS. Udah ya? Berarti lagi hektik banget ya di kampus. Kebetulan Arbis gak ada UTS. Sumpah? Iya. Iya. Enak Jadi banget. nggak ada UTS. Kebetulan ikom Nggak ada juga UTS. Markom lagi ada Urfil, jadi nanti kalau ada Urfil kan harus nonton ya. Terus Oh. datang. Oke. Kenapa jadi malah promosi nih? Tapi kalau aku keren, kalau aku memilih untuk Wah, Ini jangan kan dicontoh. di-post, Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. iya, jadi nanti kita lipat tapi print. Oh ya, Memang, ya bang. memang. Oke, mantap. Oke. Tapi nggak apa-apa kan, meskipun lagi hektik banget di kampus, tapi tetap bisa melaksanakan 5S. Apa Apa tuh tuh? 5S? Senyum, Sapa, salam, senang. sayang. Baru 4 tuh. Udah 5. Udah 5. lagi apa? Ya, Oke. maaf. Salah gue ya, maaf. Oke, nah tadi kan di awal aku udah mention tentang kabinet restorasi. Kira-kira abang kakak di sini punya filosofi atau sejarah kenapa tiba-tiba
Ciletuk mau ngambil nama restorasi sebagai nama kabinet dari BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Oke, terima kasih Nabila. Mungkin itu pertanyaan yang sangat menarik. Karena kenapa? Karena tidak mungkin ketika organisasi berjalan itu tidak punya sejarah. Yes. Nah, mungkin gara-gara Nabila dan Furqon merupakan adik-adik kami, mungkin izinkan sedikit hari ini menyampaikan sedikit SPA. Kawan-kawan tahu nggak SPA itu apa? Apa tuh? Nggak tahu. Sejarah Perjuangan Abang. Siap abangku. Nah, Berarti ini jedak-jedukin ya? Nah, jadi waktu itu aku sama Pia ini berkontestasi lah. Jadi kami ini sudah seperti pejabat juga gitu, sebagai caleg-caleg di luar sana. Tapi alhamdulillahnya kami cuma tidak menebar-nebar janji semata. Nah, kita tetap berprogres, memberikan manfaat. Nah, jadi secara umum bahwasanya restorasi ini memiliki arti pembenahan. Nah, kenapa pada akhirnya aku dan Pia tercetus dan mengaminkan restorasi ini menjadi nama kabinet BEM Kema FKB di tahun ini? Karena aku dan Pia tuh sudah berproses di BEM Kema FKB sedari tahun 2021. Oke. Udah sepuh ya? Tua bro. Wah, sepuh. Semester 6. Nah, makanya aku sebut di awal, izinkan untuk sejenak sejarah perjuangan. Oke, siap abangku. Mungkin 2021 Nabila dan Furqon belum ada di Telkom kan? Iya. Belum. Masih SMA ya? Masih di Enggak dong. Jawa. Masih putih abu-abu. Oh iya, Nah, Mas Putih Abu. Jadi waktu itu tuh sebenarnya keren. Di Kabinet Correlation tahun 2021 tuh memberikan sebuah wadah berproses bagi adik-adik mahasiswa baru. Apa salah satu job desk-nya itu di Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Nama job desk-nya Kabinet Muda. Nah, aku dan Pia waktu itu terpilih jadi Kabinet Muda. Pia di Kabinet Muda Adkesma atau Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Memang Pia ini suka berbakti kepada mahasiswa. Kelihatan kok. Nah, kelihatan dan pada akhirnya Pia sekarang mengabdi kan di fakultas Betul. dan terpilih jadi wakil gubernur. Mantap. Gara-gara menang. Kalah nggak akan di sini. Nah. Di sini nggak akan nih. Dan aku di Kamut itu terpilih di Departemen Kajian Aksi dan Strategis. Mungkin kalau kawan-kawan yang demo selalu hidup mahasiswa, Oke. hidup rakyat Indonesia. Ini Surayat bukan tuh bang? Apa? Strategi itu perang bukan ya? Iya, strategi perang gitu. Nah, aku terpilih di sana dan ternyata kami menemukan sebuah kecocokan untuk selalu berproses di BEM ini. Kami nyaman gitu, berasa pulang ke rumah nenek lah. Nah, jadi fun fact yang perlu kawan ketahui adalah di tahun ini, tahun 2024 ini, itu BEM Kema FKB sudah berdiri dan berlayar selama 10 tahun. 10 tahun. Nah, berarti kalau kita balut dengan sebuah entitas, berarti sudah 1 dekade tahun ini BEM Kema FKB berlayar. Nah, tentu banyak adaptasi yang perlu direorientasi oleh setiap pemimpin yang bakal menahkodai organisasi BEM Kema FKB ini. Nah, dan kami melakukan sebuah autokritik, melakukan sebuah refleksi bersama Pia. Itu terkait pelaksanaan program kerja, terkait pelaksanaan job desk. Nah, dan kami rasa bahwasannya BEM Kema FKB mungkin belum bisa menjamah sampai ke akar rumput, belum bisa menghadirkan sebuah iklim kolaborasi, belum bisa menghadirkan sebuah integrasi dengan entitas apapun. Nah, terus kami mempunyai sebuah prinsip sederhana dalam berproses di BEM Kema FKB ini kawan-kawan. Bagi kami, di tahun sekarang ini, organisasi tidak perlu lagi untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tapi bagaimana cara kita bisa berkolaborasi, bagaimana cara kita bisa bekerja sama untuk sama-sama menjadi yang terbaik gitu. Karena kalau agak sedikit puitis ya kawan-kawan, menjadi purnama sendirian tuh nggak indah gitu. Alangkah lebih indahnya bersinar bareng-bareng seperti bintang. Yes. Nah, kenapa seperti itu? Kalau purnama berarti kan dia cuma menyinari satu saja. Ya. Ketika purnama itu redup, tidak ada lagi sebuah bentuk bantuan bagaimana purnama itu bersinar sebagaimana mestinya. Tapi kalau bintang itu kan banyak gitu. Yes. Nggak cuma satu aja ada bintang di langit gitu. Banyak banget bang. Ada bintang kejora di kontestasi dangdut Indonesia. Ada bintang kecil tuh. Iya. Oh iya ya. Nah, kan banyak gitu Iya, maksudnya. banyak. Dan kenapa kita lebih memilih untuk berkolaborasi dan kenapa lebih bagus bersinar bareng-bareng seperti bintang? Karena ketika ada salah satu bintang yang redup, bisa dipancarkan sinar dari bintang yang lainnya. Nah, makanya kami merasa perlu adanya iklim kolaborasi di ruang lingkup internal Fakultas Komunikasi dan Bisnis
secara terkhususnya. Nah, makanya dari sejarah-sejarah yang sempat aku paparkan sedikit itu, ini sedikit ya, sedikit kok, nggak panjang. Nah, Iya. dari sedikit itu kami mengaminkan secara konkret nama BEM Kema FKB ini yakni Kabinet Restorasi. Kabinet Restorasi 2024. Jadi intinya itu saling menyinari satu sama lain. Betul. Untuk apa? Untuk saling berbenah untuk menuju lebih baik ke depannya gitu. Nah, tadi kan sudah nih dijelasin sedikit banget tuh sama Bang Rafid. Oke, selanjutnya yang namanya organisasi pasti punya visi dan misi. Nah, mungkin gue boleh kali ini nanya visi dan misi dari BEM Kema FKB Kabinet Restorasi ini sendiri. Dari Abang Kakak mungkin boleh ngejelasin. Oke, kan tadi udah ada Rafid nih yang jelasin tentang sejarah pemilihan nama Kabinet Restorasi. Di sini mungkin aku jelasin tentang visi misi ya. Jadi berbicara tentang visi misi ini kan kita bikinnya kan waktu kita sebelum naik di waktu Pemira, sebelum lanjut atau mencalonkan diri lah berkontestasi gitu di Pemira. Dan fun fact-nya aku lagi bawa sesuatu hal yang bersejarah. Tembak dulu. Ada historikalnya di sini. Jadi ini tuh guidebook waktu aku sama Rafid nyalonin waktu di Pemira. Di sini ada hashtag restorasi FKB, ada 01 karena waktu itu kebetulan kita paslon 1 gitu. Kebetulan menang juga. Nah, Alhamdulillah. jadi kalau gue nggak akan di sini ya. Iya, udah di sini nih. Kalau visi kami yang satu-satunya ini ada promotor transformatif yang di highlight. Jadi kenapa promotor transformatif? Karena ya kita sebagai badan eksekutif ini ingin menjadi promotor transformatif di tingkat fakultas gitu. Terus misinya ada 4 dan di highlight yang pertama ada optimalisasi laboratorium akademik dan non akademik. Kalau yang kedua ada integrasi internal dan eksternal. Yang ketiga ada rekonstruksi corak advokasi dan pergerakan. Yang keempat ada reorientasi penelitian dan pengembangan gitu. Wah, keren banget ya visi dan misinya. Ya sudah sangat dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Mungkin boleh kalian lanjutin sama Nabila nih. Selanjutnya dari Bang Vito, aku mau nanya, gimana first impressionnya pas pertama kali diajakin dari GUP sama Wagub buat join ke Kabinet Restorasi BEM Kema FKB? Oke, makasih Nabila. Oke. Ya pastinya kaget lah ya, ibaratnya diajakin pun ya mendadak juga gitu sebenarnya gitu ya, di sepertiga malam lah kami bertemu di Warkop Perjuangan lah. Gapura, mungkin teman-teman boleh nongkrong ke sana gitu, murah kok minumnya. Jual. Aslinya ya kaget lah gitu ya. Kok gua sih yang bisa naik gitu, padahal banyak loh yang lebih pantas ya bisa naik jadi sekjen gitu, kok bisa gua gitu ya. Pastinya nanya alasannya lah ke Rafid sama Pia gitu, kenapa ya emang sesuai lah gitu, latar belakang dari guanya sesuai lah dengan kriteria yang mereka cari buat sekjennya gitu. Kalau buat Bang Vito sendiri ada ngasih kayak jeda waktu nggak buat GUP sama Wagub? Ntar dulu nih, gue mikir dulu deh, atau sebentar Atau langsung malam itu gas bang, tembak. Iya, atau ya udah ayo dah kalau mau banget nih, atau Karena gini sih sebenarnya, kayak ditawarin jadi sekjen tuh ya namanya kaget kan, ditawarin sekelas sekjen gitu ya, dalam pikiran tuh ya terbayangnya langsung menarik nih gitu, langsung digaskan aja. Langsung malam itu digas sebenarnya. sih. Karena waktu juga udah mepet kan sebenarnya gitu. jadi tanpa pikir panjang langsung ya udah. Gaskan aja. Gaskan aja. Sambil Langsung mesen. giling ke pengelengan. Oh ya. Belum Iya, rapat dia langsung depannya ke gitu. Karena Oke, emang ada mantap. agenda juga. Mantap. Gas, langsung giling dulu. Selanjutnya nih, aku mau nanya lagi balik ke mungkin ke GUP sama Wagub, ke Pia sama Bang Rafid. Itu cerita awal kenapa akhirnya sepakat buat maju jadi GUP sama Wagub di BEM Kema FKB? Atau ada latar belakang lain iya, mungkin. Siapa nih yang mau jawab nih? aja gitu, ayo Pit, gue Oh iya, begini. Ini mungkin jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu terjadi, kawan-kawan. Ini fun fact betul ini. Nah, ada sebuah cocok logi antara daerah Sumatera Barat dengan daerah Jawa gitu. Nah, jadi dulu Sumatera Barat ini tuh menghasilkan tokoh-tokoh pemikir, tokoh-tokoh intelektual, memberikan sumbangsih pemikiran terhadap
bangsa Indonesia ini, mulai dari Tan Malaka, Buya Hamka, Sultan Syahrir, Muhammad Natsir, bahkan wakil presiden yang pertama kita, kamu kan tahu siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, bukan Hatta Dagri ya. Dia lagi tidur enak tuh. Kayaknya Batuk Muhammad tiba-tiba tuh. Hatta gue gatal deh ini ngomongin Nah, gue. makanya dari aku pribadi pun merasa cocok sepertinya dengan sebuah identitas negara Indonesia. Kawan-kawan tahu nggak apa? Nggak tahu ya? Apa tuh? Karena Jawa adalah koenci. Nah, makanya aku merasa cocok gitu. Terlepas sudah berproses sama Pia sedari kamu di BEM sedari awal tahun 2021 dan adanya cocok logi antara Sumatera Barat dengan Jawa. Jadi perpaduan yang pas rasanya. Nah, tapi hal yang perlu kawan-kawan tahu adalah fiksasi pada akhirnya kenapa kami ini naik menjadi kandidat calon itu terjadi di sebuah tempat pical ayam kawan-kawan. Nah, sebuah tempat pical ayam di dekat lampu merah tol Buah Batu. Iya. Pical ayam sebelah kanan di depan SPBU. Iya, Bersejarah banget tuh. Iya, itu bersejarah gue banget. diculik sama dia. Ya, Diculik. di depan pom bensin. Nah, tapi kalau secara substansialnya, gua sama Pia tuh sebenarnya saling menutupi. Nah, dalam artian terkait tata kelola manajerial internal, bab-bab event organizer itu Pia matang di sana. Nah, sebaliknya gua. Nah, gua mungkin ya namanya orang yang agak-agak sedikit kaku ya kan dan tidak pernah fokus di gate-gate event, gue fokus lebih di bab-bab eksternal, bab-bab pergerakan dan lain sebagaimananya. Nah, terus kami coba komunikasi arah gerak restorasi ini ke depannya bagaimana. Nah, pada waktu itu namanya gue mengajak, gue sebagai calon gubernur, gue sudah memaparkan sedikit banyaknya ke Pia, apa alasan gue naik, apa tujuan gue naik, apa yang ingin gue bawa. Nah, itu sedikit banyaknya seperti yang gue jelaskan di awal, sejarah restorasi ini, tujuannya apa, latar belakangnya apa, serta outputnya nanti bagaimana. Nah, tektokan sama Pia di Pecal Ayam tuh ternyata kami menemukan sebuah kecocokan. Nah, Pia juga ingin menunaikan tanggung jawab moralnya sebagai seorang organisatoris di dalam lingkup Fakultas Komunikasi dan Bisnis untuk melakukan pengabdian terakhirnya menjadi pimpinan di BEM FKB. Begitu singkatnya, kawan-kawan. Kalau dari Kapia ada yang mau ditambahin nggak? Nah, kayaknya kalau dari aku banyak lucunya aja sih. Kan waktu itu emang aku tuh emang sebenarnya nggak lanjut gitu waktu itu pemikirannya. Terus karena itu Rafid dan emang berapa kecocokan, terus kayak aku dari departemen Adkesma dan dia dari departemen Kastrat, dan kayak aku mikir kayaknya kalau emang kita bisa lanjut bareng-bareng tuh bakalan membuahkan hasil yang bagus gitu. Karena ketika aku lanjut untuk berorganisasi itu aku nggak semata-mata hanya untuk lanjut jabatan atau apapun itu, tapi ya aku pengen mengabdi dan menghasilkan hal yang menakjubkan dan aku bisa kayak berprogres dan kayak ya aku memberikan sebuah dampak yang baik gitu. Dan aku yakin kalau aku tuh kalau naik sama Rafid akan bisa menghasilkan itu. Oke, gitu. berarti pada intinya memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang bener ya. banget gitu. Ya itulah kayak berapa jam ya kita ngobrol waktu itu, lama banget. Terus kayak ya udah gue kayak ngeluh gitu. Sampai katanya, duh punten saya mau peluk gitu kan. Anak saya nunggu gitu. Ya begitulah ceritanya ya. Waktu itu aku sama Rafid ngobrol panjang lebar segala macam. Terus habis itu hamin berapa pemira ya waktu itu juga. Terus kita jadi udah klub. Terus akhirnya kita merancang visi misi yang aku sebutin tadi. Terus desainnya mau kayak gimana, color segala macam itu udah kita konsepin bareng-bareng dari awal, dan itu jauh sebelum pemira juga. Jadi mateng banget gitu. Di pecel lele. Enggak di pecel ayam juga, itu tempatnya beda-beda juga. Enggak, mereka habis dari pecel ayam pindah Enggak, kan ada kemudian harinya juga, kita juga harus kuliah. Iya. Gue kirain keluar tadinya mah. Lanjut mungkin Karena memang kami ini sebagai calon yang punya uang di banyak tempat. Wah, boleh. Open donasi bangku. Nah, gini deh bang. Yang namanya organisasi juga nih pasti banyak hambatan, banyak halangan, banyak kendala dan lain-lain nih. Mungkin gimana sih cara abang dan kakak tuh menyelesaikan masalah gitu, dan juga mungkin dari penyelesaian masalah ini kan tiap-tiap kepala tuh pasti punya perbedaan pendapat nih. Dari perbedaan pendapat ini gimana sih cara menemukan solusi dari perbedaan pendapat dan problem solving kayak gimana gitu? Boleh sendiri-sendiri ya. Wah, detail. Karena kan ini
pendapat masing-masing kan. Iya, Mungkin iya. dari Bang Vito lagi nih. Bang Vito dulu Kayaknya lah. Jen Vito dulu deh, dia Iya. yang paling sering ini. Oke. Paling sering ngeliat kita berdua. Iya. Cekcok ya? Enggak gitu. Jen Vito dulu. Boleh silahkan abang Starboyku anjay. Ya, sebenarnya gini, kalau perbedaan pendapat di per orang tuh pasti ada gitu, dan kami pun sering berbeda pendapat sebenarnya gitu. Ya cuman kalau emang beda pendapat tuh ya diselesain secara bertiga aja, jangan sampai keluar gitu. Ibarat kata pepatah, lebih baik berhamburan darah di medan perang gitu, daripada menangis di belakang. Kelas. Ya ibaratnya kami pernah ada beda pendapat dan itu kami selesaikan di lingkup kami bertiga doang, nggak sampai keluar gitu. Oke. Berarti pada akhirnya kalian bertiga sebagai top man yang menyelesaikan masalah, tidak perlu sampai orang luar yang pernah Dan- tahu gitu kan. Dan cara menyelesaikannya pun kadang harus ada yang mengalah juga. Oke. Ngasih pendapat ya ngasih lah kenapa pendapat ini diutarakan. Berarti memberikan rasionalisasi Ah, kenapa gitu betul. kan. Aku nanya nih. Tadi kan Abang bilang kalau harus ada yang ngalah. Nih, kan bertiga nih. Yang paling sering ngalah nih siapa? Ah ya, paling sering ngalah. Tentu gubernur. Ih, enggak usah membanggakan diri. Oh iya. Yang paling ya udah deh ngikut aja Iya. gitu. Oke. Karena notabene secara usia aku paling kecil di sini. Aku paling kecil. Paling tua siapa? Wah, lu ngatain Itu. dia orang tua lu bang. Wah, kira Ya, siapa? ada teman gua tuh. Tuan dia. Kameramen. Tuan dia. Oke. lanjut dari Boleh, Kapia, langsung boleh? Kapia. Perbedaan pendapat ya. Iya. Iya. Sering. Banyak. Tapi ya kayak seneng aja gitu karena di situ berarti membuktikan bahwa otak kita tuh ada isinya gitu. Kita kalau diskusi tuh nggak lempeng-lempeng aja, nggak kosong-kosong aja, tapi berisi semuanya gitu. Dan pun kita juga sebagai manusia kan pasti beda-beda ya pemikirannya, terus juga keinginannya, cita-citanya ya udah didiskusiin aja. Dan memang di beberapa part juga pasti ada yang ngalah sih, nggak Yes. mungkin nggak. Tapi ya yang penting di situ kita kayak win-win solution aja sih, yang terbaik untuk kabinet yaitu yang kita pilih. Ini yang paling sering ngalah gimana? Oh, Si paling pengalah. Iya. gara-gara aku ini tidak keras kepala, aku ini tidak egois. Secara usia di top man-nya aku paling kecil Oh, iya. dan cara jabatannya aku paling tinggi. Oh, iya, iya. Kelas abangku. Berkelas bukan. Secara hierarki jabatan gubernur 01. Wah. Nah, sebenarnya diferensiasi atau perbedaan itu sangat wajib ada dalam sebuah organisasi. Karena organisasi tanpa dinamika apalah dayanya. Nah, kan begitu. Nah, karena lucu juga ketika berorganisasi cuma terjadi monoperspektif atau cuma satu pandangan saja. Nah, multi perspektif ini sangat dibutuhkan berorganisasi agar apa? Bagaimana corak-corak pemikiran itu bisa saling bertukar tambah lah. Jadi misalnya dari sudut pandang Pia menyelesaikan permasalahan ini A, dari sudut pandang Vito menyelesaikannya B, dan sudut pandang aku C. Bagaimana cara kami itu mencari solusinya tidak A, tidak B, tidak C, tapi bagaimana cara kami menghadirkan sebuah alternatif solving yaitu yang D gitu. Nah, tentu kami mempunyai sebuah metodenya, kami mempunyai sebuah caranya. Nah, kawan-kawan tahu ini apa? Enggak. Buku. Nah, ini buku. Nah, jadi ini tuh merupakan sebuah guidebook lah, guidebook sederhana yang pernah aku ejawantahkan bersama Pia waktu itu di awal. Nah, jadi di dalam BMKM FKB ini mungkin yang lupa digarisbawahi tadi ya, terdapat 4 biro dan terdapat 9 departemen. Yes. Nah, ada biro manajerial organisasi yang konsen mengurus tata kelola internal, ada biro media dan informasi itu sebagai garda terdepan dalam pendistribusian informasi BMKM FKB, ada biro keuangan yang sama lah seperti bendahara mengatur tata kelola dan pengalokasian keuangan, dan ada biro administrasi itu sama kayak seperti sekretaris mengurus segala persyaratan administratif. Nah, kalau di dalam departemen ada 9. Nah, pertama itu departemen pengabdian masyarakat. Nah, itu ibaratnya orang-orang suka mengabdi lah. Nah, mengabdi kepada masyarakat, kegiatan sosial dan lain sebagaimananya. Ada departemen advokasi kesejahteraan mahasiswa yang disiplinnya itu sama seperti Pia. Itu sebagai jembatan melakukan advokasi, penyaluran aspirasi dan kebutuhan mahasiswa maupun sivitas akademika KMFKB. Nah, itu ada departemen kasrat yang linear dengan aku pribadi, itu yang konsen
membuat sebuah kajian-kajian strategis yang proporsinya sesuai dan relevan bagi masyarakat dan mahasiswa FKB secara khususnya. Terus ada Departemen Luar Negeri sebagai penyambung ke pihak eksternal. Nah itu bebas eksternalnya apa saja, mulai dari NGO, komunitas, organisasi, korporasi, perusahaan dan lain sebagainya. Nah tapi segmentasi Lugri ini adalah di luar Fakultas Komunikasi dan Bisnis, mulai kayak FEB, FIK dan lain sebagainya. Terus ada Departemen Dalam Negeri, seperti kawan-kawan penyelenggara podcast kali ini. Nah itu konsennya mengurus segala bentuk komunikasi dan kerjasama di internal Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Nah terus ada Departemen PSDM. Nah Departemen PSDM ini adalah departemen yang mengurus di sektor kaderisasi dan pengembangan minat keprofesionalitasan dari mahasiswa di FKB. Nah, terus ada Departemen Olahraga, Seni dan Budaya. Sesuai namanya, departemen ini tuh konsen untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa di olahraga, seni maupun budaya. Terus ada Departemen Ekonomi Kreatif. Nah, Departemen Ekonomi Kreatif ini linear dan sesuai sebenarnya dengan fakultas kita, yakni ada Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Nah, bagaimana caranya BMKM FKB bisa menunjang dan membantu kreativitas kawan-kawan mahasiswa di bidang entrepreneurship. Nah terakhir itu ada Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nah tentu kita sebagai mahasiswa harus bisa menghadirkan sebuah karya-karya ilmiah melalui apa? Melalui penelitian dan pengembangan nih, untuk bisa membantu mahasiswa menghasilkan sebuah kemampuan-kemampuan di sektor akademik dan non-akademiknya juga. Nah jadi dari pemahaman 4 biro dan 9 departemen ini, cara kami menghadirkan sebuah langkah preventif atau langkah pencegahan agar perbedaan pendapat ini tidak berlarut-larut terjadi antara kami bertiga. Jadi ketika sudah ada yang melenceng, misalnya Vito selaku sekretaris jenderal punya pendapat yang A, Pia selaku wakil gubernur memiliki pendapat yang B, dan aku pribadi memiliki pendapat yang C. Pada akhirnya jalan keluar yang kami hasilkan dari perbedaan pendapat ini adalah kembali lagi kepada fitrah kabinet ini bagaimana gitu. Makanya kami bisa menemukan sebuah jalan keluar begitu panjangnya. Wah. Kayak panjangan yang tadi sih. Bener-bener ini sih. Ya. Hah? Waduh. Oke. Banget sih. Pada intinya ya mereka berkolaborasi untuk apa? Untuk kita semua untuk menjalankan BMKM FKB itu sendiri. Ya, gitu. benar banget. Nah selanjutnya karena mereka top ini ada 3, kita bakal tanyain tentang 3 fun fact dari masing-masing top man di sini. Dimulai dari Yang paling jabatannya tinggi. Oke, siap. Siapa tuh? Ini dia. Bang Silakan, Rapid Bangku. ya. Silakan. Fun fact berarti fakta yang fun. Ya, yang menyenangkan. Oke, yang menyenangkan. Mungkin kalau di kota-kota besar kayak Bandung nggak lazim ya kalau nggak pernah konser dead atau nonton konser. Nah, jadi masalahnya ini bukan lebih ke fun tapi lebih ke sedih gitu. Jadi Gubernur BMKM FKB sekarang ini tuh jangankan untuk ngedet konser, nonton konser aja belum pernah. Itu fun fact yang pertama. Belum pernah nonton konser sampai hari ini. Tapi suka musik tapi nggak pernah nonton konser. Nggak pernah nonton konser. Ajakin lah tapi ya, kasihan. Iya, ya kan saling melengkapi, berkolaborasi kan, memang. Kita satu kabinet aja nggak sih? Nanti Iya, bang, benar. iya. Nanti Bang Vito yang kontenin. Nah kan, boleh. Habis itu, terus fun fact-nya, aku setiap hari selama 20 tahun selalu makan nasi Padang. Oh berarti ya, harus karena ada dia tinggalnya di gulai. Padang. Bukan gitu. Enggak gitu ya? Oke. Harus ada gulai santannya gitu ya? Iya. Oh. Berarti nasinya nggak boleh kering, harus ada kuah-kuahnya gitu. kuah Iya. santan gitu. Soalnya kalau nggak ada gulai, lagi di tepi kali gitu, air kali mungkin. Milo. Kalau nasi Padang nih, ngomongin nasi Padang, Bang Rapid paling suka apa tuh lauknya di situ? Yang penting ada cabai warna merah. Balado. Cabai balado ini kayak mana? Cabai balado. Paru balado. Balado itu cabai. Oke. Itu balado. Maaf ya. Intinya cabai warna merah. Cabai merah Ada. Oke. Udah berapa tuh? Fun fact-nya? Dua. Udah Dua. 2. Satu lagi Satu Bang. Sama ada lagi yang keren, yang nggak lazim lah kalau tidak dilakukan oleh mahasiswa ketika spend waktunya. Menurut kawan-kawan apa kira-kira menghabiskan waktunya, misalnya lagi gabut, gua inilah apa namanya, kalau orang wibu-wibu ini apa namanya? Oh, kalau gue nonton anime sih.
Enggak, apa namanya? Cosplay. Apa nama kemarin Pi kalau nonton banyak episode tuh? Oh, maraton anime. Oh. Maraton drakor, maraton Enggak, anime. ya. Nah, jadi gue fun fact kawan-kawan, walaupun di Minangkabau itu Sumatera Barat juga ada bioskop. Nah, tapi fun fact-nya kawan-kawan, selama 20 tahun gue hidup, gue baru nonton bioskop pertama sekalinya di Bandung. Pas kapan tuh? Pas tahun kemarin. Enggak, tahun kemarin. Pokoknya di Bandung dah. Pokoknya di Bandung lah pertama gue nonton bioskop. Pertama kalinya di Rasanya Bandung. pertama kali nonton bioskop. Tapi gue nggak excited. Kenapa? Biasa aja. Karena memang bukan hobi di situ Bukan kali. hobi. Oh, yes. Iya, wajar aja. Yang penting yaudah ayo. Kalau dia mah maratonnya tuh nggak apa? Maraton baca buku. Nah, Iya. menarik. Mau lihat nggak bukunya yang mana? Nah, lihat misi bang. Masya Allah. Nih buku dia nih. Nih buku dia nih. Semalam dibaca habis sama dia. Lebih enak maraton baca buku. Nah, Karena buku tidak bakal pernah menghibur kita seperti yang ada di drama-drama perfilman. Aduh. dewasa bangku. Tapi kalau ngomongin baca buku, Bang Rabi tuh pernah nggak ngerasa kayak jenuh gitu? Pas, aduh bosan banget nih. Kayak contoh gini deh, kalau gua tuh kalau ngebaca tuh minimal ada ilustrasinya per berapa halaman gitu. Iya kalau nggak tema dari bukunya atau ya apa sih yang Gambar-gambar yang gitu ya. anime tadi atau baca Manga gitu. komik ya? Komik. Atau emang buku-buku yang Atau emang buku genre doang yang- gitu. iya genrenya Yang gimana? tulisan semua hancur gitu. Aduh teman udah pusing, udah baca 2 bait ngantuk. Nah, ngantuk tidur. Oh, mungkin kalau itu tuh sebenarnya gini, gua tuh orang yang paling tidak bisa diam ketika berada di meja kopi. Nah, dalam artian begini kawan-kawan, ketika gue diam di sebuah perbincangan, ketika gue diam di sebuah meja kopi, berarti gue bodoh karena gue tidak tahu apa-apa. Nah, gue tuh tidak ingin bodoh. Gue ingin selalu berkomunikasi, gue ingin selalu berinteraksi dengan siapapun. Nah, karena yang gue aminkan ya fitrahnya manusia ya sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi satu sama lainnya. Nah, kalau untuk genre buku, gue suka 3 genre sebenarnya. Yang pertama genre filsafat dan logika, dan yang kedua itu genre politik, dan yang ketiga itu gue suka genre sejarah yang berbicara Sejarah. geografi. Berat-berat semua ya berarti. Berat. Albert. Berat banget. Alat berat. Nah, jadi makanya gara-gara genre buku ini gue gara-gara 3 genre gue yang keren-keren tadi itu membuat kabinet restorasi keren juga, dan ketika balik ke Pemirah kemarin gara-gara isi otak gue yang keren itu makanya gue bisa menang. Callback lagi, callback. Iya. Nyambung. Apa tuh maksudnya tuh? Boleh terlalu banyak flexing, gue mungkin boleh ke Jen Vito atau Gugup ya selanjutnya gitu. Flexing, flex step. Udah lanjut, suka boleh Kak lanjut. Kapi ya. Ya apa tadi 3 fun fact Tiga ya. fun fact. 3 fun fact tentang aku, jadi harus fun kalau menurut aku. Jadi fun fact, aku tuh takut balon guys. Takut balon. Iya, aku takut balon. Balon Dior anjir. Bukan, Balon- balon yang bisa balon. meletus itu loh kalau di Tapi kalau megangnya aja biasa aja. Biasa aja. enggak bisa. Takut bener-bener takut. Iya. Pasti ada alasannya, pasti ada Alasannya? alasannya. Balon yang maksudnya kalau balon angka huruf gitu aku Oh, masih yang nggak kayak apa-apa. biasa ulang tahun huruf Iya, gitu kan. itu biasa. Yang Cuma bulat kalau aja. balon yang bulat yang bisa kalau meletus tuh dar gitu kan, itu gue nggak bisa. Karena fun fact itu gara-gara gue tuh waktu pulang ngaji itu dulu waktu kecil pulang ngaji, gue tuh ada ban truk meletus pas di samping gue waktu gue naik sepeda. Oh. Bener-bener meletus di samping gue waktu gue lewat gitu. Berarti trauma ya? Iya kayak jadi letusan itu trauma banget bagi gue, jadi makanya gue bisa takut banget atau kenapa. Terus yang kedua apa ya? Apa? Oh iya, yang kedua. Judes Kalau banget. gue lihat dia ya. Yang kedua gue tuh nggak bisa begadang. Gue tuh nggak bisa begadang. Nggak bisa. Cuman kalau yang begadang buat nugas, buat penting-penting kayak ngerancang visi misi ini kemarin ya. Ini ngerancang ini tuh begadang tiap hari. Tapi itu aku bisa. Cuman kadang emang agak ngedrop gitu. Tapi aku bisa. Berarti Kakak dulu zaman masih kecil sering dengerin lagunya Romi Irama tuh. Apa tuh? Begadang jangan begadang. Iya, jadi. Karena banyak bintang kejora. Apa tuh maksudnya tuh? Apa tuh maksudnya tuh? Selesai deh. Tapi kalau yang penting-penting gitu gue bisa begadang. Karena melihat urgensi juga Nah, kan. tergantung Urgensi. si
situasi dan kondisi kan. Nah iya, makanya ketika gue nggak bisa begadang tuh biasanya kalau libur panjang gue tuh malah begadang, jadi tidur gue tuh kebalik, terus nanti seharian gue jadi malas-malasan dan kontraproduktif. Makanya bagi gue tuh nggak bisa begadang biar nggak kontraproduktif. berarti Gitu. biar konstruksi. Mau gak sih ya kayak gitu. Tapi kalau emang buat maraton gue sampai gue suka drakor. Nah itu yang terakhir sampai gue suka drakor, dan emang drakor itu dan tentang Korea, China, emang gue suka yang berbau bahasa budaya eksternal Indonesia ya gitu, kayak bahasa Inggris, China, Korea gitu. Seru nih. Kecuali Jepang, kayak gue Jepang nggak tertarik, cuman Kok kayak gitu, Kak? ya itu ada pengecualian. Oh, Kan ada yang iya. kita suka, ada yang enggak. Nah jadi sampai yang 3 tuh gue suka drama Watashi Cina, to. drama Korea gitu kan. Nah itu dulu ada pengalihan gue ke hal-hal yang negatif karena gue tuh anak tunggal, gue anak satu-satunya, dan gue kesepian di rumah guys. Dan fun fact-nya itu selain organisasi sebagai pengalihan positif gue tuh suka Korea, China gitu untuk bisa kalau Mengisi gabut- waktu luang ya, mengisi waktu luang. Kalau Raffi kan tadi baca buku ya. Dan mengisi waktu luang gue itu kalau sebagai anak tunggal tuh kalau nggak organisasi ya nonton drama Korea, China gitu. Karena kalau liburan panjang kan biasanya organisasi ya juga libur gitu Iya, kan. benar. Waktu SMP SMA tuh gue aktif juga, dan ya pengalihan gue tuh yang kayak gitu. Siap aktif. Ih, udah. Yang 3 balon, nggak bisa begadang. gak bisa begadang, sama suka drakor. Lanjut. Tapi kalau nonton drakor bisa begadang nggak? Iya begadang, makanya itu akibatnya jadi Oh, gue tidur iya, seharian iya, sampai iya, sampai iya, malam iya, gitu, iya, bahkan iya, nanti iya. Jadi kebalik gitu ya? Iya gitu, jadi itu nggak bisa, dan itu bikin gue ngedrop. No. Nggak baik ya. Nggak baik. Tapi Oke. sesekali nggak apa-apa. Dan kalau begadang tuh bikin hitam kan bawah mata, Iya benar. dan itu bikin Terus ngaruh jelek. juga ke mood kita. Ya Allah, cewek Iya. udah ngomong nih, cewek udah ngobrol. Kayak apa sih, orang lagi capek. Lanjut, ya. Gitu. Curhat bangku. Ya, bangku. Duduk lu. Duduk. Lanjut ke Bang Vita, boleh fun fact-nya? Iya, kalau dari aku sih apa ya? Mungkin fun fact yang pertama dari aku tuh, tidur itu adalah hal yang menyenangkan. Tidur Ada adalah waktu buat menyenangkan. tidur aja aku memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Karena pernah juga tidur tuh ya dibangunin teman, mending diusir aja langsung, karena tidur tuh nggak boleh diganggu gitu. Mending usir temen ya daripada ganggu Nah, tidur. Kalau di aku tuh tidur berharga, kecuali ya kuliah sama kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Kalau cuman buat main-main doang, mending tidur deh. Mending Kalau di tidur. aku ya, karena tidur tuh bermanfaat. Cuman nggak boleh kelamaan sebenarnya. Gitu. Iya. Tidur. Tidur penting. Eat, sleep, Tidur. tidur lagi. Eat, sleep memang ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua mungkin aku agak beda dikit sama grup Rapi ya gitu. Kalau di aku tuh di tempat ngopi aku lebih senangnya sendirian sebenarnya gitu. Oh, Kayak suka. lebih ngecil gitu dengan bunyi apa? Krik gitu. Berarti lu introvert emang ya? Bukan gitu sih. Ya ekstrovert, cuman Ambivert. capek dengan Oh, oke, bisa Ada ada masa capeknya habis juga ya. gitu kan. Sosial baterainya habis gitu. butuh waktu sendiri. Iya. Tenang dengar musik, trik. Tapi memang kan balik kayak yang gue bilang tadi, Starboy, karena dia kalau buat kayak orang, dia diem aja diliatin semua orang loh. Saking ganteng dan Starboynya dia itu. Selamat pagi Bang. I'm alive like a starboy. Lanjut. Tidur. Iya sih tidur sih. Tidur pokoknya nomor 1. Nah, aku tuh yang pusing itu, aku suka tidur, cuman aku juga suka begadang gitu. Oh, sikon ya? Sebelahnya tidur, sebelahnya baca. Gimana tuh? Jadi aku tuh suka tidur dan tapi aku juga suka begadang gitu. Suka begadang. Iya. Berarti tergantung. Sampai jam 12 siang pun kuat gitu. Hah? Bisa. Iya kan begadang malam ya? Ya dari malam sampai jam 12 siang. Oh, tidurnya. Sehari, 2 hari baru Iya, tidur. iya. Kuat gitu, itulah efeknya juga begadang. Wow. Gue bagi kawan-kawan gue cari lawan capek yang tidak pernah tidur seminggu. Soalnya fun fact itu lupa gue fun fact. Enggak tidur seminggu. Gue waktu maba gue pernah nggak tidur seminggu. Masya Allah. Demi Tanya ke kameramen. demi melakukan hal apa gitu gak tidur seminggu. Melakukan bergerilya lah. Sana sini. Apa tuh? Sama Bang Raple. Sang abang Levo. Iya, Bang Raple. Dia pernah Mengikuti dia tidak. pernah
gue pengaruhi, tapi dia kuatnya cuma sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Nah, makanya gue bermain terbalik dengan sekjen gitu. Sekjen suka tidur, gue tidak suka tidur. Karena bagi gue tidur itu buang-buang waktu. Ini kita manfaatkan dengan hal yang bermanfaat. Karena gue sering waktu tidak tidur tuh iktikaf di masjid. Masya Masya Allah. Baca Al-Quran, sholat sunnah, sambil bersih-bersih masjid gitu. Karena kalau boleh kawan-kawan lihat di CV gue tuh pernah menjadi ketua remaja masjid. Oh, kira jadi marbot. Kelas. Wah, SP1 lu. Gue bilang emo. Begitu. Oke. Tadi satu lagi belum, Bang Vito. Begadang. Oh, begadang. Oh. Cuman kalau seminggu angkat tangan deh gitu. Gak sekuat itu Iya, juga iya. begadangnya. Kayak- 2 hari mentoknya. Oh, berarti sleep, eat, begadang, sleep lagi repeat Iya. kan kayak gitu tuh hidupnya tuh. Iya, Nggak iya, bisa iya, apa-apa iya, iya. Keren banget tuh. Sleep, eat. Motor, drag race, ya kan? Drag, ya kan? Tit. Ya, jangan pokoknya itu bagian, ya itu bagian itu jangan pokoknya ya. Udah Fit. Tapi fun fact lagi sih sebenarnya ya guys. Jadi ini boleh diomongin gak sih? Boleh. Boleh gak sih? Nanti Boleh. kalau dirasa terlalu berbahaya di. Ntar kalau kita bilang nggak boleh ya diwabah. Enggak, kita bilang Gue tuh baru 2 kali pacaran setelah waktu kuliah. Jadi waktu SMP SMA waktu gue kecil, sebelum gue masuk kuliah gue nggak pernah pacaran. Masih suci banget. sama siapa aja tuh kak pacarannya? Ayo. Itu fun fact gue. Iya. Ya itu fun fact gue nggak suka pacaran. Gue nggak pernah pacaran. Fun fact Makanya gue nggak pernah pacaran seumur hidup. dia suka banget pacaran. Kalau dia suka banget pacaran. Oh, kalau ini jangan ditanya ya. Jangan ditanya. Orang banyak menilai itu gue sering pacaran, cuman gue selama kuliah baru 1 kali pacaran. Sampai sekarang pacarannya? Sampai sekarang? Ya, jadi gue pertama kali pacaran itu di dunia kuliah. Sebelumnya nggak pernah kan. Oh gitu. Ya. Gue nanti pacaran setelah menikah. Kalau dia udah sering dia SD. Bagian itu. Oh, berarti ini TK. Apa? nggak suka pacaran? Nggak suka pacaran? Belum pernah pacaran. Belum pernah pacaran? Kan, Gak suka pacaran, karena budaya itu ya ta'aruf. Gitu. Enggak. Nggak suka pacaran, tidak pernah pacaran tapi ngebucin. Yes. Suka pacaran. Memang suka pacaran. Enggak, bukan enggak pernah pacaran ya. Emang budaya kita tuh diarahkan ke ta'aruf gitu. Oh, ta'aruf. Dari Padang dia dari Padang. Iya. Yang ta'aruf gimana? Yang emang suka pacaran tapi Oh, nggak biasanya itu ta'aruf. dijodohin gak sih? Iya kan? Bang lu dijodohin ya Bang di Padang ya Bang? Iya, aku juga. Dia ngomong kan. Si temen aku si Risti ada cerita, dia kan suku Padang. Iya, ada Padang-Padangannya. Padang-padangan. Jadi Padang tuh kota. dia tuh bilang udah dijodoh-jodohin gitu. Oh ya. Iya, udah ada kipannya maksudnya teh. Obrolan mama pisan balik. Iya, maksudnya. Kipan. Iya beneran kayak Booking ini lu. bakalan jadi suami anak gua. Udah ikut aja mereka. Gitu kan, Pi? Nah, jadi itu gini fun fact lagi Aduh, kawan-kawan. Nah, banyak memang Kenapa fun fact sih, ini. kenapa? Nah, kenapa pada akhirnya aku mengambil jalan untuk jadi gubernur? Karena semakin tinggi marwah kita, semakin tinggi jabatan kita, nanti kita nih dijodoh-jodohinnya sama orang yang keren-keren. Oh juga. iya benar banget. Iya. Ngaruh ya? Ngaruh. Ngaruh banget. Gue pengen jadi Tit. Ya, nggak boleh ya. Maaf ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tebuk. Apa tuh? Tebak aku. Yeay. Jelasin dong, tebu itu apa? Nah, jadi di sini karena di sini Kapia sendiri ceweknya, jadi buat Bang Rafid sama Bang Pito itu nebak. Nanti aku kasih pertanyaan ke Kapia. Kapia langsung jawab gitu. Iya benar. Terus Kapia nanti- bakal jadi gini. Oke. Jadi kan karena Kapia satu-satunya cewek di sini, jadi Kapia itu bakal dikasih pertanyaan sama si Nabila. Nah, jadi kita bakal nyediain papan tulis di mana setiap pertanyaannya dikasih sama Nabila itu bakal ditulis duluan di papan tulis sama Kapia. Kemudian nanti dalam hitungan mereka bakal nebak, Bang Vito sama Bang Raffi itu bakal nebak di saat yang bersamaan apa tuh jawaban dari kesukaannya Kapia itu Iya. sendiri di papan tulis tadi. untuk menunjukkan kedekatan mereka. Iya, kita mau ngetes nih seberapa dapatnya chemistry mereka. Yes, bener si banget. para top man Apakah mereka cuma ini. di depannya doang dekat, di belakangnya nggak tahu apa-apa. Siapa tuh kayak Coki sama Muslim
Nggak ada yang tahu kan? Ada yang kenal gak Coki sama Muslim? Gue gak kenal sih. Ya lanjut. Nah, kita udah buat setup nih. Buat apa? Buat fun games. Oke. Langsung aja pertanyaan pertama. Pantau nih. Gak boleh ya, abang-abangku ini. Boleh ditunjukin pertanyaannya ke mereka. Oke. Biar mereka menerka-nerka. Pertanyaannya adalah tempat tanggal lahir dari Kak Pia. Nah, Boleh? barengan ya jawabnya ya. atau mau dikasih waktu dulu gimana nih? Mau kasih waktu nggak? Langsung. 1, 2, 3. Batam 27 Agustus 2002. Wih, saling melengkapi. Boleh. Next. Next, pertanyaan yang kedua. Makanan kesukaan dari Kak Pia. Tuh boleh lihat ya. bakpia kali. Kampungnya Mbak Pia gitu ya. Enggak tahu lagi. Masih gue pantau nih. Oke. Oke. Barengan ya. 1, 2, 3. Ini kali apa namanya? Buatan emak Nah, curang. Terus Karena ya makanan terenak dunia itu ya makanan buat Iya. Mainnya aman banget. Mm-mm. Jadi intinya apa tuh? Buatan masakan emak kayak. ya, buatan mama. masakan mama ya. Mm-mm. Kalau ayah masak gimana? Masakan ayah. Tapi kayaknya cenderung lebih ke ibu kalau Ibu, masakan. oke. Pertanyaan yang ketiga nih. Itu benar salah nggak? Atau nggak ada? Nanti Nanti. terakhir. Benar. Pertanyaan yang ketiga dan sekaligus yang terakhir juga nih teman-teman. Warna kesukaan dari Kak Pia apa sih? Sabar, tenang. Oke. 1, 2, 3. Pink. Aduh. Oke, udah. Oke, kita kasih tahu jawabannya ya guys Yang ya. bakal ngejawab langsung itu adalah Kak Pia. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi apa sih Kak? Pertanyaan pertama. Jawabannya Tadi dua-duanya benar. benar ya? Tempat tanggal lahir aku tuh emang di Batam, 27 Agustus 2002. Oke, pertanyaan yang kedua. Yang kedua tadi apa? Makanan kesukaan. Makanan kesukaan. Jadi makanan kesukaan aku tuh aku vegetarian. Aku di rumah tuh benar vegetarian dari waktu SMA. Karena emang aku diet. Tadi perasaan Iya, jadi diet vegetarian kan. Terus makanya sop ayam. Jadi emang biar nggak Oh. cuman sayur aja. Oke, iya. Ada varian lainnya itu sama aku suka dikasih ayam Ayam. juga. Gitu. Jadi sop ayam buatan mama aku itu enak. Kalau yang lain nggak enak untuk aku. nanti Bener bawain ke berarti Bandung ya tadi Kak ya? Jawaban kedua tadi masakan ibu. Masakan ibu. Bener dua-duanya masakan ibu. Masakan ibu. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga. Warna kesukaan dari Kak Pia. Karena kesukaan aku dua-duanya salah bukan Dua-duanya pink. salah. Anjay nomor pink. Pink. Warna kesukaannya apa Kak? Warna kesukaanku biru. Warna biru. Jadi di kamar aku kalau di kosan tuh semuanya bener-bener biru. Jadi Biru. kayak biru terus kayak apa namanya yang Apa? kalau ini? Alas roban. Bukan Karpet aku juga warna biru. Oh, jadi- Terus kayak koper aku warna biru. serba biru ya. Iya, jadi rak aku warna biru. Oke, gitu. berarti kakak pilihnya nasib atau Gak boleh tit, gak boleh. Oke. Tapi bener pink. Jadi aku emang suka warna biru sama pink. Jadi emang gradasi biru pink itu kesukaan aku. Itu benar, berarti nggak salah itu. Kan dulu kan. Kalau cewek salah yang salah. Iya, nggak kalau ada. ini memang Nggak ada. peraturan nomor 1, cewek tidak pernah salah. Kalau cewek Kedua, salah,
Ya kalau cewek salah, balik Balik ke yuk. jawaban nomor 1. Apa tadi? Ceweknya pernah Nah, salah. itulah memang. Di BEM nggak berlaku itu bos. Lanjut, Pengennya lanjut. sih gitu, Bang. Di BEM cewek salah-salah, SP keluar. Siap, abangku. Oke, jawaban dari Kapia tadi itu sekaligus menutup dari fun game kita hari ini dan juga podcast kita pada hari ini. Jadi aku sekalian juga mau ngucapin terima kasih banyak ke Kak Pia, Bang Rapid sama Bang Pito sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan buat hadir dan datang bersamai podcast kita yaitu Bahkan sampai setengah 11 ini Wah. kan, sampai setengah 11 ini kan. Cerita bersama Dagri Talk.